Silakan ditampilkan Ustazah. Ya. Beliau bernama Irwan Fitri LCMA, alamat Jalan Karang Loe Sero, riwayat pendidikannya SDN Tati Mojong, SMPN 10 Makassar, SMA 9 Makassar, S1 UMI Makassar tahun 1998, S1 Universitas Islam Madinah tahun 2003, S2 UIN Makassar tahun 2017, dan S3 UIN Makassar angkatan 2019. Ya. Dan sekarang beliau sebagai dosen Stiba Makassar. Ya, baik, karena Ustadz sudah bersama kita, ya, Pak Ustadz, tafadhol masykura wa majura. Ya, silakan Ustadz. Ya, silakan Ustadz Irwan Fitri. Ya. Assalamualaikum. Sudah kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Jazakallah khair. Kita mulai? Ya, Ustaz. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu rabbuna jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua santri, kita memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan kesempatan ya untuk kita duduk mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW yang khususnya hari ini berkaitan dengan berwudu. Tidak lupa setelah itu kita setelah berhamdalah kita mengucapkan atau menyampaikan salam kita, salawat kita kepada Nabi kita, kedua kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu sekalian, pembicaraan atau pembahasan tentang tohara, khususnya masalah berwudu ini adalah sesuatu yang sangat penting dan atau sangat urgen dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ya. Sebab wudu yang merupakan bagian atau syarat dalam ibadah kita sebelum memasuki atau mendirikan sholat, dia adalah sesuatu yang
sangat penting. Kemudian secara khusus lagi atau lebih dalam lagi bahwa berwudu ini memiliki keutamaan-keutamaan ya dan beberapa fungsi dalam kehidupan seorang muslim, baik di luar sholat ataupun bahkan di dalam sholat kita. Ibu bapak serta saudara sekalian, insya Allah beberapa menit ke depan, sekitar 30 paling lama atau mungkin sampai 35 menit, kita akan mempelajari bab wudu ini. Mudah-mudahan dengannya ibadah kita bisa semakin baik dan jaminan diterimanya ibadah kita, terutama sholat, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentang wudu ini, ya, secara umum Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Inna Allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan suka bersuci. Dari sini memberikan pelajaran kepada kita, Ibu sekalian, bahwa kesucian itu ada dua macam. Yang pertama, kesucian yang berhubungan dengan batin, dengan ruh kita. Dan yang kedua adalah kesucian yang berhubungan dengan jasad. Kesucian yang berhubungan dengan batin, ya, adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak beristighfar. Dan Allah sangat suka kepada orang-orang yang selalu beristighfar, bertobat dari dosa dan kesalahannya. Kesucian yang kedua, ya, adalah yang berhubungan dengan jasad kita. Ya. Umumnya orang memahami bahwa kesucian itu dengan mandi, ya, bersih-bersih. Itu bukan kesucian sebenarnya. Itu maknanya adalah sekedar membersihkan diri, ya, membersihkan jasad. Tetapi kesucian yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penjelasan hadis-hadis Nabi SAW, kesucian yang berhubungan dengan jasad sekali lagi adalah dengan berwudu. Ya. Kenapa? Karena wudu itu dengannya orang mensucikan jasadnya, pada saat yang sama dia mensucikan, ya, ruhnya. Ya. Dan itulah sebabnya nanti kita akan menyebutkan beberapa hadis yang dengan berwudu seseorang akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dijaga di dunia ini dan nanti di akhirat kelak dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji, ya, orang-orang yang berwudu, orang-orang yang selalu mensucikan dirinya secara jasad, juga, ya, mensucikan dirinya dengan banyak beristighfar. Ayat yang kedua, dan ini merupakan ayat yang menjelaskan tentang syarat-syarat sholat, yaitu berwudu secara luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala
menyebutkan beberapa anggota wudu. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Wa in kuntum junuban fattahharu ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri untuk salat, artinya hendak mendirikan salat, maka berwuduklah. Bagaimana itu? Allah mengatakan, cucilah atau basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai ke sikumu, dan basuhlah kepalamu dan juga kakimu sampai ke mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian berada dalam keadaan junub, maka bertaharalah, bersucilah. Dalam ayat ini, ibu-ibu sekalian, ibu bapak serta saudara sekalian, ada beberapa anggota wudu yang disebutkan tidak sama atau kurang dari anggota wudu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Kalau begitu, apa maksudnya ini, Ustadz? Kenapa disebut seperti ini? Tidak sempurna. Jawabannya adalah ayat ini menjelaskan tentang anggota-anggota wudu yang wajib, ya, wajib untuk dibasuh. Ya, jadi dia menjadi rukun anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh. Artinya, jika dia anggota tubuh ini, wajah, kedua tangan, kepala dan kaki sampai mata kaki, jika dia tidak sempurna sentuhan air padanya, maka wudu orang itu ya akan menjadi batal. Bahkan ada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berwudunya tidak sempurna. Salah satunya adalah sabda sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabina minan nar. Celakalah orang-orang yang berwudu tetapi mata kakinya tidak basah, ya. Karena ketika berwudu tidak dibasuh dengan air. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menjelaskan lebih rinci, ya, saudara sekalian, ibu bapak, tata cara berwudu. Ya. Sambil jalan, ya, mungkin minta kepada operator lihat, tampilkan wajah saya. Ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Ya. Ya, operator, perhatikan saya. Ibu bapak serta saudara sekalian, mengulang kembali bahwa 4 anggota tubuh ini dia merupakan hal-hal yang wajib untuk dibasuh ketika kita berwudu. Nah, mudah-mudahan anak-anakku juga di rumah ikut duduk mendengarkan dan menyaksikan acara ini. Sebagian saudara-saudara kita, ya, berwudunya dia sudah dewasa, tetapi kemudian berwudunya seperti yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kita lihat, ya, ketika membasuh tangan, ya, anak-anak kita lihatlah ketika mereka berwudu, dia begini-begini saja. Ya, kalau di keran itu, air keran, dia begini-begini saja. Ini kurang sempurna. Ya, sebab dalam hadis Nabi SAW dijelaskan bahwa hendaklah berwudu itu, ya, dengan baik, ya, seperti ini. Jadi di sela-sela, jarinya di sela-sela,
Seperti itu. Kemudian gerakan berikutnya yang perlu diperhatikan dengan baik ketika berwudu, ya Bapak Ibu, jemaah sekalian, ketika memasukkan air ke dalam mulut. Perhatikan baik-baik anak-anak kita, dan ternyata ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua. Ya, ini karena kurang belajar. Ada anak-anak kita itu, perhatikan baik-baik, Ibu, Bapak, saudara sekalian, kalau berwudu kasih begini-begini saja air di mulutnya. Padahal yang benar dan paling sunnah adalah memasukkan air yang kemudian disebut dalam istilah tamadmadah. Ya, berkumur. Jadi dimasukkan air, kemudian dikumur. Seperti itu. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan tata cara berwudu sangat disunnahkan untuk kita yang berkumur-kumurnya bukan sekadar sampai di depan, tapi kalau orang Makassar itu apa istilahnya? Dia begini, ini sampai di kerongkongan. Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian berwudu, masukkanlah air ke mulut kalian, lalu lakukanlah istinsyak, ya, dan berlebih-lebihanlah dalam istinsyak, kecuali illa antakuna sa'iman, kecuali kalian berada dalam keadaan berpuasa, ya. Dan lebih sunnah lagi, ya, memasukkan jari ini, ya, sekalipun satu kali ketika mulai memasukkan air ke dalam mulut kita. Ya, tapi rata-rata anak-anak kita berwudu kasih saja. Ini sesuatu yang kurang sempurna, bahkan nanti kalau yang dilakukan itu pada anggota tubuh yang disebutkan dalam ayat tadi, itu berbahaya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, Ibu Bapak, cara berwudu ketika memasukkan air ke dalam hidung. Sebagian anak-anak kita, bahkan hampir semua anak-anak kita ketika berwudu, dia masukkan begini saja air di hidungnya. Dia tidak istinsar. Padahal yang sunnah adalah dia beristinsar. Masukkan air ke dalam hidung, kira-kira diukur sampai ke tulang hidung ini. Tulang hidung. Ya. Lalu dikeluarkan dengan baik. Dan itu ternyata, Bapak Ibu, saudara sekalian, tata cara berwudu yang sempurna yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu bukan sekedar gerakan biasa, ya, perlakuan biasa dalam berwudu. Bahkan dia atau gerakan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW sangat bermanfaat dalam kehidupan seorang hamba yang istilahnya dia masuk dalam kategori menyehatkan. Dalam beberapa jurnal kesehatan, ya, dan juga pengalaman yang disampaikan kepada saya beberapa orang-orang tua. Jadi saya pernah punya pengalaman, Ibu Bapak, sebelumnya, bahwa memasukkan air ke dalam mulut sampai berkumur-kumur, ternyata itu salah satu cara menghilangkan kantuk. Ya, tidak mengantuk. Jadi kalau ada orang habis sholat subuh, ya, masih mengantuk, itu berarti kemungkinan besar dia tidak memasukkan air ke dalam mulutnya dengan baik. Yang kedua, ketika memasukkan air ke dalam hidung, itu sebaiknya dimasukkan sampai kira-kira ke tulang hidung. Saudara-saudara kita mengatakan, itu Ustaz, gasing ke masukin sakiki, padahal tidak. Justru dia sehat. Saya, ibu-ibu sekalian, punya pengalaman satu saat sekitar awal 2000-an, saya dalam keadaan flu, lalu mampir di sebuah masjid di daerah Tamalate 1 di Makassar. Saya berwudu, di belakang saya ada ternyata bapak-bapak. Perhatikan cara saya berwudu. Ya. Setelah saya berwudu, saya berbalik, ya, tentu berdoa setelah berwudu. Apa yang terjadi? Bapak itu mengatakan, flu ki Ustaz, lagi ki Ustaz, dangi ki Ustaz. Aku bilang, iya, sudah lama ini, biasanya saya kalau flu paling 3 hari, ini sudah 1 minggu lebih. Bapak itu kemudian bilang, ya memang Ustaz, kuliah cara berwudu itu yang ketika memasukkan air ke dalam hidung, salah ki memang Ustaz. Harusnya dikasih masuk sampai kira-kira
bahkan sampai di sini, ya, di apa, dekat kening ini, itu air. Beliau kemudian melanjutkan mengatakan, saya itu Ustaz, selama melakukan praktek wudhu dengan baik, salah satunya memasukkan air ke dalam hidung itu dengan baik, saya alhamdulillah tidak pernah kena flu lagi. Iya. Dan memang ternyata sampai sekarang ditemukan khasiat, ya, apa namanya, efek baik positif dari berwudu dengan baik, salah satunya ketika memasukkan air ke dalam hidung. Dan sampai sekarang ini terakhir ditemukan salah satu cara supaya kalau mau tes PCR atau antigen ketika mau bepergian jauh naik pesawat supaya tidak kena positif, ya, terdeteksi positif oleh alat itu dianjurkan untuk cuci hidung dulu, ya, dan sangat dianjurkan memakai garam, ya, pakai air garam, larutan garam sedikit sekitar setengah sendok, lalu dicuci hidungnya. Insya Allah kalau tes PCR itu pasti negatif. Nah, dan ini subhanallah memberikan pelajaran kepada kita betapa agama kita ini ya sangat-sangat universal. Ya. Dia tidak sekedar bermanfaat dalam kehidupan agama kita karena dia gerakan atau perlakuan yang berhubungan dengan ibadah, tapi dia juga bermanfaat untuk jasad kita di dunia ini. Nah, ini yang perlu kita pahami. Yang berikutnya ketika membasuh tangan sampai siku. Nah, ini anak-anak kita ini kasihan. Kalau berwudu begini saja, dia kasih begini-begini tangannya saja di tempat air itu di keran. Nah, itu kurang bagus. Karena nanti ya sesuai dengan ayat disebutkan bahwa cara berwudu itu dari tangan sampai siku. Ya, dari tangan sampai siku. Maka yang paling baik sebenarnya kalau berwudu itu airnya diceduk. Ya, air sekalipun dia mengalir, ditampung dulu air di tangan, kemudian diginikan, kemudian dibasuh ya tangan itu sampai siku. Anak-anak kita berwudu tidak basah sikunya, padahal sekali lagi ayat ini mengajarkan kepada kita dia adalah ya anggota tubuh yang merupakan rukun dalam berwudu. Ya. Yang terakhir, ya, penjelasan tentang ayat ini bahwa ketika membasuh kaki, ya, mencuci kaki, ya, anak-anak kita mirip ketika dia membasuh tangannya sampai siku. Itu kakinya ini minta maaf, andaikan ini kaki, ini mata kaki, dia tidak membasuh kakinya sampai ke mata kakinya, tapi dikasih begini-begini saja. Ini air mengalir ini, kemudian dikasih begini-begini saja kakinya. Perhatikan anak-anak kita ketika berwudu. Nah, jadi sekalian dalam acara kita ini saya menginformasikan dan menyarankan kepada para ustadz dan ustadzah, ya, harus punya satu jam dalam sepekan itu untuk mengontrol kembali ya tata cara berwudu anak-anak kita ketika sholat, ya, ketika akan sholat harus dikontrol kembali karena yang namanya juga anak-anak, ya. Jadi bukan cuma mengawasi ketika dia akan sholat di masjid, ya, alhamdulillah kan sekolah kita punya masjid, tetapi kontrol mereka paling minimal satu ustadz, ya, itu menjaga sampai 7 orang. Ya, bagaimana cara dia berwudu dengan baik, dijagai ibu bapak. Itu tanggung jawab kita. Karena berwudu ini adalah pintu untuk masuk ke dalam sholat. Dan sholat itu adalah ya ibadah yang merupakan ibadah yang sangat penting dan sangat mulia karena dia merupakan mi'raj. Ya, kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya ya, kita ke materinya, ya. Menjaga wudu ya merupakan ciri keimanan seorang hamba. Rasulullah bersabda, wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Dan tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Artinya, ciri-ciri orang beriman yang baik keimanannya, yang insya Allah sampai menuju kesempurnaan keimanannya adalah orang yang selalu menjaga
wudunya. Ya, dia mirip-mirip hadis tentang sholat. Rasulullah mengatakan, idza ra'aital ar-rajula yataraddad baina baitihi wa masjidihi fashhad annahu mu'min. Jika engkau melihat ada orang yang selalu bolak-balik mendirikan sholat, ya, dari rumahnya ke masjid, pokoknya setiap waktu sholat dia ke masjid, maka dia adalah orang yang beriman. Maka orang yang selalu menjaga wudunya, batal dia berwudu lagi, ya, batal dia berwudu lagi. Maka itu adalah, ya, keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa perilaku seorang muslim ketika selalu menjaga wudunya, maka dia merupakan ciri keimanan yang baik pada diri seorang muslim. Selanjutnya, keutamaan wudu secara umum, ya. Yang pertama, keutamaan wudu yang sangat luar biasa ini adalah bahwa dosa-dosa seorang hamba akan berguguran bersama dengan tetesan air wudunya. Kita baca hadisnya dulu. Minta maaf saya tidak sempat terjemahkan. Kayaknya ada, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda al-abdul muslim awil mu'min," sesungguhnya jika seorang hamba muslim berwudu lalu dia membasuh wajahnya, maka kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainai, maka akan gugurlah dosa-dosanya yang berada pada wajahnya, ya, ma'al ma' au akhiri qataril ma', bersama air wudunya itu atau bersama tetesan terakhir dari air wudunya itu. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' au ma'a akhri qataril ma'. Jika dia membasuh kedua tangannya, mencuci kedua tangannya, maka gugurlah dosa-dosanya yang berada pada tangannya bersama air wudunya atau bersama akhir tetesan atau tetesan terakhir dari wudunya. Sampai di sini sudah cukup. Bahwa secara umum semua anggota wudu yang kita basuh ketika kita berwudu, maka semua dosa-dosa yang berada pada anggota tubuh itu yang dibasuh untuk berwudu itu akan berguguran, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama tetesan terakhir dari air wudunya. Nah, apa faedah yang bisa kita dapatkan dalam hadis ini selain bahwa dia menggugurkan dosa-dosa? Faedahnya adalah kita lewat hadis ini dianjurkan, jadi tidak diwajibkan, dianjurkan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sudah berwudu, ya, maka jangan kita lap itu anuta bekas wudu tak. Ya, kan biasa ada saudara-saudara kita itu, ada sebagian kaum muslimin kalau sudah berwudu dia lap, ya, dia lap anunya, wudunya. Gerakan itu atau perlakuan itu tidak membatalkan wudu, tetapi, ya, dia mengurangi kemuliaan faedah dari berwudu. Jadi sekali lagi dianjurkan jika kita berwudu jangan sampai kita melap, ya, sengaja mengeringkan, ya, mengeringkan maksudnya, ya, jangan sampai kita mengeringkan air wudu itu. Kenapa? Karena teksnya tadi mengatakan dosa-dosa kita akan berguguran bersama akhir tetesan terakhir dari air wudu itu. Begitu juga kalau kita mandi junub, sangat disunahkan ibu-ibu sekalian, ibu bapak serta saudara sekalian, ketika selesai mandi junub, dan tentunya pasti berwudu sebelum kita mandi junub. Setelah itu, ya, mandi itu sudah cukup dan sah untuk dipakai untuk mendirikan sholat tanpa harus berwudu lagi, ya, selama tidak batal setelah keluar dari kamar mandi.
Ah, kalau kita selesai mandi, tentu kita pakai handuk. Maka cukuplah yang kering itu dengan handuk adalah bagian tubuh yang dibalut dengan handuk atau sarung. Yang lainnya biarkan dia mengering sendiri, ya, supaya kita mendapatkan keutamaan hadis ini secara tekstual bahwa dosa seorang hamba berguguran bersama akhir tetesannya. Jadi itu secara tekstual, ya, tapi tidak membatalkan wudhu. Baik, keutamaan berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda bahwa bekas air wudhu pada anggota tubuh jadi tanda yang bercahaya pada hari kiamat sebagai tanda dia adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya hadis ini, keutamaan ini berada pada sebuah hadis yang berbentuk kisah. Jadi suatu saat ibu bapak serta jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada di pekuburan Baqi. Ketika berkumpul dengan beberapa sahabatnya di kuburan Baqi di kota Madinah, Rasulullah tiba-tiba bersabda dengan sabda yang mengejutkan para sahabatnya. Rasulullah mengatakan, "Wadittu an alqa ikhwani yaumal qiyamah." Sungguh saya sangat berharap bertemu dengan saudara-saudaraku nanti pada hari kiamat. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanakum?" Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Rasulullah mengatakan, "La, bal antum ashabi." Bukan, kalian ini justru sahabatku. Artinya lebih mulia para sahabat. Saudara-saudaraku yang saya merindukan untuk bertemu dengan mereka nanti di hari kiamat adalah kaum yang lam yarawni wa lam arahum. Kaum yang belum pernah aku melihat mereka dan mereka belum pernah melihat aku, mereka beriman kepada aku. Maka para sahabat mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengenalinya wahai Rasulullah, padahal engkau belum pernah melihatnya dan dia tidak pernah melihatmu. Rasulullah mengatakan, "Gurram muhajjalina min atharil wudu." Aku akan sangat mudah mengenal saudara-saudaraku nanti pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat kelak, karena cahaya pada wajahnya nanti di hari kiamat disebabkan ya keseringannya dia, kebiasaannya dia berwudu ketika ya berada di dunia ini. Nah, ini tadi kembali kepada hadis tadi bahwa ciri orang yang beriman adalah orang yang selalu menjaga wudunya. Maka nanti saudara-saudara sekalian, di hari kiamat Rasulullah akan mudah mengenali kita jika kita ini selalu berwudu, karena dengan wudu itu akan membuat ada cahaya ya bekas wudu pada wajah kita di hari kiamat. Dalam riwayat disebutkan bahwa barang siapa waman arada ayutila gurratahu falyaf'al, barang siapa yang ingin memanjangkan, artinya menguatkan cahaya nanti pada wajahnya, maka lakukanlah. Artinya apa? Sering-seringlah berwudu. Kemudian keutamaan berikutnya dari berwudu, kita lihat di poin ketiga, barang siapa yang berwudu secara sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat secara khusyuk, maka diampuni dosanya dan baginya surga. Ya. Artinya apa? Ini jika seseorang setelah berwudu dia melakukan sholat sunat wudu. Ya. Dalam riwayat yang lain, penjelasan yang lain, bahwa hadis ini bermakna umum bahwa setelah dia berwudu lalu dia sholat, ya, langsung sholat rawatib, maka itu sudah ya masuk dalam kategori mendapatkan keutamaan dari berwudu ini. Kemudian manfaat berikutnya, diampuni dosanya, dan ini mirip dengan yang tadi, ya. Hanya ada penjelasan sebelumnya. Jadi Utsman bin Affan mengatakan, sungguh aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan cara wuduku ini. Maka siapa yang berwudu dengan cara wuduku ini, maka kata Rasulullah SAW, ya,
sungguh akan diampuni semua dosanya. Maksudnya apa? Ada apa dengan hadis Utsman ini? Adalah hadis Utsman ini tata cara berwudunya adalah mengulang 3 kali. Jadi melakukan Utsman berwudu dengan membasuh anggota wudu 3 kali. Para ulama mengatakan, ya, hadis yang paling sahih yang berhubungan dengan bab wudu adalah hadis Utsman bin Affan, yaitu berwudu 3 kali. Ya, diulang 3 kali. Untuk apa ini dijelaskan? Gunanya adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan tata cara berwudu dengan mengusap atau membasuh anggota tubuh untuk wudu itu satu-satu kali. Dan itu ada hikmah di baliknya. Hikmahnya adalah kenapa dicontohkan oleh Rasulullah SAW satu-satu kali? Karena akan datang suatu keadaan yang akan dialami oleh setiap umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana suatu saat nanti dia akan kekurangan air. Iya, ada air tapi kurang dan tidak boleh tayamum kalau memang masih ada air. Ya, kecuali betul-betul darurat bahwa air itu untuk minum. Nah, ketika air sedikit, maka berwudunya satu-satu kali supaya airnya cukup. Dan Rasulullah pernah mencontohkan bahwa beliau pernah berwudu dengan air yang ukurannya sangat sedikit, kira-kira 1 kaleng susu atau kira-kira 1 canteng. Ya, 1 canteng yang kita punya, yang umumnya orang Makassar punya. Itu hikmahnya. Tetapi kembali bahwa tata cara berwudu yang paling baik yaitu dengan melakukannya 3 kali, dan itulah yang paling sempurna jika keadaan, ya, kita adalah keadaan normal, air mencukupi untuk kita berwudu dengan cara yang sempurna. Berikutnya, saudara sekalian, lanjut ke slide berikutnya. Ini sama, kesalahan-kesalahannya keluar bersama air apabila seorang hamba yang muslim atau mukmin itu berwudu lalu ia membasuh mukanya dan seterusnya. Ini sama dengan poin yang kita sebutkan pada faedah yang ke-5 tadi atau ke-4. Nah, sebelum berakhir, ya, di slide ke-8 ini perlu kita jelaskan bahwa ada hal yang berhubungan dengan wudu yang sangat penting, yaitu bersiwak. Ya, bersiwak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, la an usalli rak'ataini bisiwakin ahabbu ilayya min an usalli 70 rak'atan bighairi siwak. Salat 2 rakaat dengan siwak lebih afdal daripada salat 70 rakaat tanpa siwak. Hadis ini didhaifkan, dilemahkan oleh Ibnu Qayyim, ya, dan beberapa ulama, tetapi sebagian peneliti hadis yang kami dapatkan menghasankan derajat hadis ini. Ya, alhasil ini adalah hadis yang berhubungan dengan fadailul amal. Kalaupun dia lemah, dia tetap memberikan motivasi dan bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Sekali lagi, saya atau Rasulullah SAW, kita singkatkan kalimatnya, sholat 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdal, lebih mulia, lebih banyak pahalanya daripada mengerjakan sholat sunnah 70 rakaat, ya, tanpa siwak. Maksudnya apa? Sangat disunnahkan sebelum melaksanakan sholat kita berwudu sebaiknya sikat gigi dulu, atau setelah selesai berwudu kita menggosok gigi. Iya. Jadi sekali lagi, maksud hadis ini, ketika kita berwudu, sebelum berwudu kita sikat gigi dulu, atau nanti selesai berwudu kita sikat gigi sebelum sholat. Dan dalam beberapa literatur disebutkan bahwa boleh bersiwak, ya, ketika
sementara berwudu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memasukkan jari ini, ya. Ini penjelasan beberapa masyayikh bahwa ketika berwudu kita disunnahkan ketika air dimasukkan ke dalam mulut, kita membantunya dengan memasukkan jari telunjuk ini ke dalam mulut, dan insya Allah gerakan ini masuk dalam gerakan siwak, gerakan bersiwak, ya, gerakan bersiwak ketika berwudu, dan insya Allah dengannya kita mendapatkan kemuliaan dan keutamaan bahwa dengan bersiwak ketika berwudu atau sebelum berwudu atau setelah berwudu itu pahalanya lebih besar daripada ya 70 rakaat tanpa siwak. Karena kenapa? Ya, karena memang untuk menyikat gigi, ya, bersiwak, gosok gigi sebelum sholat atau setelah sholat, minta maaf, sebelum berwudu atau setelah berwudu itu berat. Dan Rasulullah SAW sendiri mengatakannya, sekiranya laula an asyqa ala ummati, sekiranya tidak memberatkan atas umat ini, la amartuhum bisiwaki inda kulli salati, aku akan perintahkan mereka untuk selalu bersiwak sebelum sholat. Tapi itu berat. Iya. Gimana ceritanya Ustaz? Kita pergi sholat, bawa sikat gigi, ya. Kalau laki-laki ya mungkin, tapi tetap berat. Maka inilah caranya, salah satu trik supaya kita mendapatkan keutamaan ini, ya kita memasukkan jari. Tapi kalau kita berada dalam keadaan normal, ya, laki-laki misalnya sebelum berangkat ke masjid, dia berwudunya di rumah. Dan ini juga penting kita sampaikan bahwa kalau sholatnya di masjid bagi laki-laki, itu sebaiknya berwudunya di rumah. Sebab beda itu pahalanya, Bapak Ibu, saudara sekalian, ya. Pergi sholat ke masjid, berwudunya di rumah dengan berwudunya di masjid. Sebab Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya mengatakan bahwa barang siapa yang berwudu di rumahnya, nah, itu memberikan petunjuk bahwa memang berwudu di rumah sebelum berangkat ke masjid itu memiliki keutamaan sendiri. Hadis yang terakhir yang perlu kita bahas, nanti kita tanya jawab tentang keutamaan berwudu ini, ya. Di dalamnya ada sholat sunnah setelah wudu, adalah hadis Bilal yang sangat terkenal bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, wahai Bilal, aku pernah mendengarkan suara terompahmu atau sendalmu di surga. Ya, gerangan apakah yang menjadi amalan istimewamu, sehingga ya istilahnya kalau kita pakai bahasa kita, redaksi kita, bahwa engkau belum mati, ya, belum masuk surga, sendalmu sudah ada duluan di surga. Ternyata Bilal mengatakan, tidak ada amalan saya yang istimewa wahai Rasulullah, kecuali saya selalu ya berwudu sebelum sholat. Dan selalu dalam riwayat, saya selalu menjaga wudu saya, dan setiap selesai berwudu saya pun sholat sunnah yang kemudian biasa dikenal dengan sholat sunnah wudu. Ini Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, termasuk anak-anakku sekalian, penjelasan, ya, mudah-mudahan kita bisa berwudu dengan baik, ya, melaksanakan sunnah-sunnahnya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengannya mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan yang banyak dan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kalau ada perlu kita diskusikan. Ya. Demikianlah materi yang disampaikan Ustadz. Ya, sungguh, Masya Allah, materi yang sangat luar biasa. Ya, jadi bagaimana pentingnya kesempurnaan wudu bagi kita semua. Ya, dari yang disampaikan Ustadz tadi, ternyata wudu yang sempurna yang diajarkan Rasulullah SAW, dan bukan cuma sekedar gerakan, tetapi ternyata juga kita dapat mendapatkan kesehatan, ya, ternyata menyehatkan juga. Dan ternyata juga wudu yang sempurna memiliki banyak keutamaan, salah satunya adalah menggugurkan dosa-dosa. Ya. Yeah. Baik, kami buka sesi pertanyaan. Silahkan bagi Uma dan Abah yang ingin bertanya. Saya Ustadz. Ya, silakan. Ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali dari Ananda kelas 1-2, Ahmad Omar, dan kelas 3-4 Maulana. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ya Ustadz, saya mau pertanyakan itu masalah wudhu. Kalau seumpamanya Ustadz, sahkah wudhu kita kalau misalnya ada luka di tangan kita, sementara kita baluti dengan handiplas dan kita berwudhu, otomatis kan tidak kena air wudhu. Bagaimana itu Ustadz? Sahkah atau bagaimana Ustadz? Ya, syukran. Baik. Jawabannya singkat saja, salatnya sah. Ya, karena wudhunya sah. Kenapa? Pertama, dalam agama kita ini ada namanya hal-hal darurat. Maka semua yang darurat itu menjadi boleh. Yang hukum asalnya dia haram, dia menjadi halal dalam agama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa berwudu yang ketika ada anggota tubuh kita yang dibalut dengan handiplas atau yang mirip dengan itu airnya meresap ke dalam kulit, pada kulit, masuk ke dalam kulit. Beda dengan yang pakai kotes, yang perempuan itu yang pakai kuteks, karena dia pakai cat, itu tidak sah wudunya. Nah, adapun yang dibalut, maka dia sah. Bahkan seandainya pun ketika berwudu, misalnya ini bagian luka kena balutan handiplas dan semacamnya, kalau dikhawatirkan bahwa luka ini kalau kena air dia justru semakin berbahaya, maka boleh dia ketika berwudu dia tidak mengalirkan air pada bagian yang luka itu, sekalipun dia dibalut dengan handiplas, kalau memang disangka ya dengan dikenanya air penyakitnya semakin parah. Wallahu alam. Tambah Ustaz, ada hadisnya Ustaz? Ada hadisnya? Hadis apa itu? Hadisnya itu ya secara umum tata cara berwudu yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Begini Adinda, kadang-kadang kita itu memahami agama itu terlalu tasyaddud. Kadang-kadang minta sebuah teks hadis atau ayat untuk sebuah fatwa, untuk sebuah fatwa. Padahal tidak semua satu fatwa itu teks hadisnya untuk itu. Karena dalam agama kita yang menjadi sandaran hukum itu bukan cuma Quran dan hadis. Dia ada namanya ya al-qiyas, analog. Coba nanti Adinda bertanya tentang haramnya rokok. Ada tidak ayatnya atau hadisnya haramnya rokok? Tidak ada. Tapi yang digunakan adalah qiyas, ya analog, yang kemudian dijelaskan oleh para ulama yang berkompeten itu. Jadi saya itu menjawab bukan karena dari saya, itu berdasarkan, jadi saya ini istilahnya cuma mengutip saja apa yang disampaikan oleh para ulama. Ya, jadi tidak ada teks hadisnya secara khusus mengatakan bahwa boleh dia dilewatkan atau sah hadisnya karena itu yang diplas. Iya, karena tidak ada juga dalam hadis orang dulu berwudu ketika luka pakai handiplas. Dulu pakai kain saja, diikat pakai kain. Ya, wallahu alam. Begitu ya. Jadi supaya kita tidak terlalu ekstrim lah. Semuanya minta hadisnya. Ya, baik. Ya, makasih. Ya. Ya, begitu ya Om. Ya, intinya insyaallah sah wudunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biknya Ari Ustaz. Iya, silakan. Masya Allah. Hayakallah. Saya mau bertanya Ustaz. Kebetulan saya baru sempat, Binya tadi baru sampaikan bahwasanya ada ini. Saya mau tanya Ustaz. Apakah ini mungkin di luar dari konteks
materi pembahasan hari ini, Ustaz. Cuma Iya, iya. dari persoalan wudhu, jadi mungkin saya kaitkan ke situ. Ya, pertanyaannya Ustaz itu bagaimana, apakah sah kita sholat itu sambil tutup mata atau bagaimana anunya Ustaz? Oh iya, iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sambil tutup mata, kalau dia ditutup terus, maka bukan hubungannya dengan sah atau tidak, tetapi dia makruh. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah memakruhkan sholat sambil menutup mata. Nah, penjelasan ulama nanti bisa dicek-cek. Siapa tahu minta juga dipaknasa dengan dalil bahwa salah satu hikmahnya Rasulullah memakruhkan, ya hukumnya makruh sholat sambil tutup mata adalah karena dengan sholat membuka mata, seseorang bisa melihat apa yang akan terjadi di depannya. Salah satunya adalah ketika nanti ada yang akan lewat di depan kita atau ada binatang yang bisa mengganggu, maka kita bisa melakukan satu gerakan, ya, menahan orang yang mau lewat di depan kita dan seterusnya. Hanya saja jawaban seperti ini kadang-kadang ada yang ngeyel. Terus bagaimana Ustaz? Orang buta kalau sholat, nah tidak melihat, itu memang dia sudah buta. Iya, memang sudah buta tidak melihat. Jadi seperti itu. Iya, wallahu alam. Ya begitu ya. Tadi ada pertanyaan di lewat chat. Saya tidak terlalu. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya yang bertanya di chat itu terkait kalau kita berwudu, apakah kita harus menjaga kondisi wudhu kita? Berarti misalnya menggunakan sandal, jangan sampai ketika dari tempat wudhu kita menuju ya sampai ke tempat sholat atau ke tempat ke masjid kita najis. Itu yang pertama. Betul. Ya. Yang perlu dijaga itu, jangan sampai ya kita tidak tahu ini bisa saja kencing diri kah atau bagaimana, ada yang lewat belakangnya, kalau itu di dalam rumah pun bagaimana. Ya. Terus yang kedua, apakah ketika harus saya lupa Ustaz. Iya. Yang satu saja. Iya, baik. Sebelum saya jawab, nanti tolong operator, tadi ada di layar itu ibu-ibu yang pakai jilbab kuning, tadi sudah kayaknya mau bertanya. Baik, sebelum ibu bertanya, saya jawab dulu, apakah kita melakukan tindakan kehati-hatian ketika berwudu itu pakai sendal ketika masuk di kamar mandi untuk menghindari apakah nanti ada percikan-percikan, itu baik. Itu adalah pekerjaan yang baik, ya, menjaga wudunya jangan sampai nanti kena juga dalam keadaan ketika berjalan dari rumah menuju masjid, itu nanti kena najis dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hukum asalnya orang berwudu itu memastikan tempat di mana dia berwudu itu bersih, sudah bersih. Nah, dan ini dianjurkan kepada orang-orang yang berwudu di rumahnya, yang dia misalnya dia berwudu untuk mandi junub. Jadi sebelum mandi junub, ya dia harus memastikan, ya, atau kita harus memastikan lantai yang ada di kamar mandi kita itu sudah bersih, betul-betul tidak ada najis. Baru mulailah kita membersihkan anggota tubuh yang perlu dibersihkan. Setelah itu kita berwudu dengan baik, lalu mandi, setelah itu keluar. Begitu juga jika memang hanya sekedar berwudu, karena ada saat-saat tertentu nantinya kita itu berwudu di tempat yang tidak memungkinkan kita berwudu di tempat yang biasanya. Misalnya kita berwudu ya di dalam kamar mandi atau WC. Dan ini sering dipertanyakan, hukum berwudu di kamar mandi yang ada toiletnya, disebut sebagai kamar mandi itu oleh umumnya orang Indonesia. Bolehkah? Boleh saja, tetapi memastikan minimal ya satu hal tentang kebersihan lantai di tempat itu. Ya, lalu kita
bahwa menjaga anggota tubuh ya setelah berwudu itu dari percikan-percikan najis adalah sesuatu yang baik. Hanya saja jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Berlebihan maksudnya adalah ketika berjalan dari rumah ke masjid pas hujan, ya, padahal sudah berwudu dari rumah sampai di masjid, ketika berjalan itu kan ada air hujan yang mungkin selokanta, ya, saluran air itu meluap, lalu kita berjalan dan kita merasa bahwa ini air hujannya bercampur dengan air selokan tadi. Apakah batal wudunya? Tidak batal. Tidak usah mengulang. Tidak usah mengulang wudunya. Atau katakanlah ketika Bapak berjalan menuju masjid, ya, di tengah perjalanan Bapak menginjak tai ayam. Apakah perlu diulang wudunya? Atau bahasa sederhananya, apakah batal wudu seseorang menginjak tai ayam? Tidak. Tidak. Ya. Kenapa? Karena tai ayam itu bukan najis. Saya bikin kaki kaedahnya yang disebutkan oleh para ulama. Semua binatang yang dimakan, maka ya kotorannya itu bukan najis. Dengan satu catatan penting, dia bukan najis, bukan berarti boleh dimakan. Jadi kalau dia kotoran ayam, ya, kotoran sapi, dan semua binatang yang dimakan, boleh dikonsumsi, halal dikonsumsi, maka kotorannya itu bukan najis. Ya, itulah sebabnya kotoran ayam, kotoran sapi itu boleh dijadikan pupuk, dan tumbuhan yang tumbuh dengan pupuk dari kotoran hewan itu boleh dimakan. Ya, karena dia bukan najis. Hanya saja memang kalau kita injak tai ayam atau tai sapi tentu sedikit menjijikkan. Ya, maka yang dilakukan ya kita basuh saja, kita cuci saja. Ya, hanya saja memang umumnya ini Ustaz. Kabot toki, takala berwudu lagi deh, kasure ku cuci pakai sabun. Ya, enggak apa-apa, tetapi secara hukum wudu itu tidak batal dengannya. Ya, wallahu alam. Ya, sekira mudah-mudahan bisa jelas. Pertanyaan Ustaz, kalau pertanyaan saya tadi bilang, apakah wajib menutup aurat sekalipun kita di dalam kamar mandi waktu berwudu? Kan biasa itu Ustaz, kalau junub ke apa, tetap kita jaga aurat ditutup. Ya Ustaz. Di kamar mandi. Oh iya, ya. Jadi begini, memang Imam Nawawi dalam menjelaskan beberapa hal, salah satunya tentang minta maaf bahasanya sedikit ini, bahasa Arabnya agak enak didengar, tajarrud. Apakah boleh seseorang berada di kamar mandi yang dia sendiri di dalamnya, itu ketika dia mandi atau bersih-bersih, katakanlah mandi, bolehkah dia melepas seluruh pakaiannya? Boleh, karena dia sendiri di dalam. Yang tidak boleh adalah ketika kita mandi di tempat yang umum. Kalau dulu kita di kampung, kayaknya masih ada sekarang. Itu orang mandi di luar, ya dah? Yang akhirnya kita dilarang oleh orang-orang tua kita mandi itu, jangankan telanjang, buka baju saja harus selalu dijaga. Makanya kita disuruh dulu di kampung itu kalau kita mandi pakai sarung, ya dah? Kalau kita itu pakai setengah sarung itu supaya kita bisa mandi. Ya, masih ingat gaya orang kampung mandi? Nah, itu tidak boleh memang telanjang bulat di luar. Kalau di dalam kamar mandi dia boleh. Saya kasih tambahkan ke satu hukum yang berhubungan dengan kamar mandi kita sendiri di dalamnya. Ya. Bolehkah orang buang air di kamar mandi dia sendiri di dalamnya yang kita tidak sengaja itu menghadap ke kiblat? Bolehkah buang air kencing atau buang air besar di kamar mandi yang kita tidak sengaja menghadap ke kiblat? Boleh hukumnya. Ya, karena kata Imam Nawawi, selama dia sendiri dan dia berada dalam bangunan yang tertutup dari orang lain, maka dia tidak mengapa melakukan itu. Tetapi sebaiknya tetap kalau kita buang air, baik di dalam ruangan, apalagi di luar, maka Rasulullah mengatakan,
la tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha. Kalau kalian buang air, buang hajat, jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Ya, wallahu a'lam. Iya, makasih pertanyaannya. Ya, baik, seperti itu. Lanjut ke Yang baju kuning tadi. Silakan, ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, iya. Mau tanya Ustaz, ini perjalanan masalah wudhu, kalau kita di perjalanan kan biasa ada tempat wudhu tidak untuk perempuan, tidak ada tempat untuk perempuan. Iya betul, iya. Apakah sah wudhunya kalau seumpama membasuh muka tanpa membuka jilbabnya Ustaz? Iya, betul. Jadi bukan cuma sekedar membasuh muka. Biasa kan memang seperti yang Ibu bilang tadi, ada tempat masjid, tempat wudhunya itu gabung laki-laki perempuan. Iya betul Ustaz. Ya. Mungkin karena sempit lokasinya kasihan, maka seperti itulah. Sekalipun nanti bapak-bapaknya itu biasa bilang, kasih dulu perempuan ibu-ibu berwudu. Tapi karena kita khawatir kalau saya berwudu ini saya buka kudung saya, nalia ki orang toh, karena biasa ada tiba-tiba masuk, maka boleh hukumnya berwudu, ya, membasuh wajah tanpa membuka jilbab. Jangankan wajahnya. Jadi kan ibu nanti kasih buka-buka sedikit begini baru kasih begini dah. Maka jangankan itu. Ibu berwudu ketika akan membasuh kepala, itu tidak perlu, tidak boleh tidak membuka jilbabnya. Boleh. Kan ibu biasa itu kasihan. Saya lihat. Jadi saya pernah juga lihat ibu-ibu berwudu itu karena di tempat yang begitu. Jadi dia buka kesian jilbabnya begini, baru dia seakan-akan dia sembunyi-sembunyi masukkan air ke atas kepalanya sambil membuka jilbabnya ini. Itu sebenarnya tidak perlu dia membuka jilbabnya. Dia cukup membasuh kepalanya itu dengan air yang ada di tangannya, dia kasih begini. Kecuali ibu cara tak berwudu kalau membasuh kepala begini-begini atau satu kali begini, Bu. Kalau dia satu kali begini, maka ya ibu itu tidak perlu membuka jilbabnya, dikasih begini saja airnya ke belakang, lalu nanti sisa air itu ibu masuk tangan di telinga. Hadisnya adalah, saya terobsesi oleh pertanyaan pertama tadi, selalu minta hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsah imamatahu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, ibunya ketawa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda wa yamsah imamatah, adalah Rasulullah sallallahu pernah berwudu, dilihat oleh para sahabat itu ketika membasuh kepalanya beliau tidak membuka sorbannya, jadi sorbannya tetap terpakai, lalu beliau membasuh imamahnya. Itu dijadikan dalil oleh ulama-ulama kita, ya, bahwa wanita dalam keadaan darurat, ya, boleh tidak membuka kainnya atau jilbabnya untuk berwudu hanya dengan membasuh bagian kepalanya sekalipun dia dilapisi oleh jilbabnya. Wallahu alam. Terima kasih, Bu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini saya lihat ada yang angkat tangan dari Ananda Adiba Zakira. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Bu. Silakan Ananda Adiba Zakira. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya. Kebetulan saya seorang guru yang bertugas di Pulau Ustaz, yang mengharuskan saya itu naik jolor ke tempat tugas itu selama 12 jam. Kemudian kalau di atas jolor itu dan pada saat waktu sholat sudah masuk, saya bimbang Ustaz, apakah saya harus bertayamum atau berwudu, karena di atas jolor itu tidak ada air Ustaz. Cuman jolor ada itu apa? Perahu kecil gitu? Perahu kecil. Ada tapi air laut. Bagaimana saya hukumnya itu Ustaz? Apakah saya harus bertayamum atau berwudu menggunakan air laut itu, atau air mineral? Karena kan saya biasa bawa air mineral pada saat perjalanan. Terima kasih Ustaz. Minta maaf sebelum ditutup, itu ketika naik jolor itu berwudu, air laut memungkinkan diambil sambil perjalanan atau memang
Di kapal-kapal kecil itu memang ada airnya, ada air laut disiapkan. Kebetulan ada kamar mandi kecilnya Ustadz Dan itu untuk menggunakan air laut. ya menggunakan air laut. Tapi saya tidak yakin kalau dipakai berwudu tempat kamar mandinya itu atau apa bersih atau terbebas dari najis, Ustadz. Jadi iya, terima kasih. Ya. Dua hal berarti yang Ibu dan kita semua harus pahami. Pertama, seperti yang kita jelaskan tadi, ketika Bapak kita tadi bertanya tentang berwudu di kamar mandi, yang saya jelaskan sebagai tambahan, bahwa sebelum kita berwudu, ya boleh kita berwudu di kamar mandi, ya sekalipun ada toiletnya, dengan perlakuan kita memastikan dulu kebersihan lantai kamar mandi itu, ya kebersihan kamar mandi, ya atau toilet itu. Yang kedua, dipastikan airnya itu dalam kamar mandi itu adalah air yang memang insya Allah tidak terkena najis yang banyak, ya dengan melihat ukuran atau volume air yang ada di baskom atau di bak mandi yang di dalam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu sudah selesai, sekarang kita berhadapan dengan air di dalam kamar mandi itu air laut. Ibu, Bapak, serta saudara sekalian, air laut itu suci dan mensucikan. Jadi kalau kita dengarkan hadisnya di bab tohara, ya, hadis yang pertama dalam hadis tohara itu setelah innamal a'malu binniyat selalu disebutkan bahwa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'il bahar. Rasulullah pernah ditanya tentang air laut. Maka Rasulullah mengatakan ma'uhu mutahhar. Airnya adalah suci dan mensucikan. Ya, dalam riwayat yang lain, yang ini agak sebagai tambahannya, dalam satu teks yang agak sedikit panjang, bahwa setelah Rasulullah mengatakan airnya suci dan mensucikan dan hillu maitatuhu, bangkainya juga halal. Jadi kalau kita buatkan kalimat dengan redaksi kita yang biasa orang Sulawesi, jangankan ya airnya bisa dipakai berwudu, artinya dia suci dan mensucikan, bangkainya saja dia halal. Ya, semua yang ada di laut itu halal. Airnya bisa dipakai berwudu dan bangkainya bisa dimakan. Semuanya halal. Kecuali satu saja bangkai laut yang tidak boleh dimakan, yaitu kapal selam karena terlalu keras. Iya. Sekedar bercanda itu. Jadi bahwa boleh berwudu dengan air laut. Ya. Tapi kalau Ibu ragu dengan keadaan kamar mandi dan juga air laut yang tersedia di kamar mandi itu, yang mungkin kena najis lah atau apakah tangan-tangan sudah macam-macam ketika dia ada orang yang sudah istinja, diragukan dia sentuh macam-macam, maka Ibu kalau ada air mineralnya, itu saja dipakai air mineralnya, yang mungkin ada yang akan protes, itu mubazir namanya. Iya, air mineral yang bisa diminum. Tapi kalau memang Ibu ragu, maka gunakan air mineral itu boleh dengan supaya dia hemat dan tidak mubazir, maka berwudunya satu-satu kali. Tapi tidak dengan bertayamum. Tidak boleh bertayamum selama masih ada air. Iya, wallahu alam. Tadi ada di layar itu tesnya bagaimana dengan kaos kaki. Iya, betul. Kaos kaki itu dikiaskan dengan khuf. Bahwa ketika seseorang berangkat dari rumahnya, jadi ada di antara mahasiswa atau ibu-ibu yang biasa terbiasa, itu sebelum dia keluar rumah, ya, dia berwudu dulu. Terus dia pakai kaos kaki dan sepatu. Nah, sekarang dalam perjalanannya keluar, tiba waktu sholat. Nah, bagaimana hukumnya ketika dia berwudu, atau saya misalnya perempuan, saya mau berwudu, saya pakai kaos kaki. Ya. Apakah harus saya membuka kaos kaki saya? Tidak perlu buka kaos kakinya. Ya.
cukup dibasuh. Dan dibasuhnya bagian atasnya saja. Bagian atasnya bukan, tidak perlu di bawahnya. Jadi ketika kita berwudu dan tidak membuka kaos kaki, ya, atau sepatu, maka ketika sampai pada mau mencuci kaki, karena kita pakai sepatu atau kaos kaki dan tidak membuka sepatu kaos yang dibasuh atasnya, saya perlakuan Rasulullah SAW, ya, membasuh sepatu kulit. Bapak Ibu yang pernah ke umroh itu bisa lihat sepatunya petugas kebersihan yang ada di di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, yang mirip-mirip dengan sepatu Aladin. Kalau Ibu Bapak pernah lihat sepatu Aladin, tapi kan ini yang dimaksud yang terbuat dari kulit, ya, bukan dari kaca yang sepatu Cinderella itu. Iya, Allah alam. Iya. Ya, baik. Bagaimana Ustaz, masih bisa bertanya? Yang terakhir, Di, sudah jam 10 lewat. Ya, Ustaz. Ya, kami beri kesempatan kepada Anda, Umi dari Omira Belkis. Tadi saya angkat tangan. Silakan, Assalamualaikum Ustaz, saya wali murid dari kelas 11 Fatimah binti Muhammad Ananda Amira. Yang saya mau tanyakan, bagaimana hukumnya membasuh kepala secara bersamaan langsung ke telinga? Dilakukan hanya 1 kali. Betul. Terus berikan coba, Ustadz tolong berikan contohnya cara membasuh kepala yang baik dan benar. Apakah betul diusap ke kepala terus dibalikan lagi ke depan? Terima kasih Ustadz. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan ayat yang kita sempat baca tadi di awal pertemuan kita, ada 2 ayat yang saya bacakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, di surah Al-Baqarah, kemudian di surah Maidah, sampai pada ayat wamsahu biru basuhlah kepalamu. Nah, ketika membasuh kepala, ulama memang berbeda pendapat. Apakah membasuh kepala yang dimaksud adalah 1 kali gerakan atau 3 kali? 3 kali itu dipahami oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i seterusnya, bahwa akan cuci kepala sekali, tapi dengan cara ini. Ibu biasa kasih begini, ya kan? 3 kali, itu benar, Bu, itu benar. Ya, karena berdasarkan pemahaman terhadap huruf ba pada ayat itu, wamsahu biru'us kepalamu. Nanti berdasarkan hadis Utsman yang kita jelaskan tadi, bahwa hadis Utsman itulah hadis yang paling sahih, yang paling afdal dan paling kuat, dan tata cara berwudu yaitu diulang 3 kali. Itu pendapat pertama, bahwa 3 kali dengan melakukan seperti ini. Nah, ini tuh orang tua kita di Indonesia begitu, karena banyak yang paling kuat. Jadi saya mengatakan, ulama kita mengatakan yang paling kuat adalah ketika kepala itu, ini air, ambil air, ini ada air di tangan kita, kemudian dibasuhnya seperti ini. Ini pertama perlu dijelaskan, bagian wajah itu, batas wajah kita ini, yang paling atas di ubun-ubun, kemudian ke bawah dagu, kemudian samping kanan, di depan telinga ini adalah bagian wajah. Telinga bukan bagian wajah. Telinga ini adalah bagian dari kepala. Itulah sebabnya ketika nanti kita membasuh kepala, ini seperti ini. Ini air dibasuh seperti ini, sampai ke belakang, kira-kira sampai ke tengkuk. Tengkuk namanya ini, bahasa Indonesia di yang apa ini bagian belakang, ke tengkuk, di dekat telinga, kemudian ditarik sedikit, kemudian sisa air ini dipakai untuk membasuh telinga cukup 1 kali. Iya, karena dipahami kalimat wamsah, mashun itu adalah membasuh. Nah, yang namanya gerakan membasuh itu dia ada gerakan sedikit memanjang. Beda dengan yang diajarkan oleh orang tua kita lewat mazhab Syafi'i, yang itu dengan seperti ini. Nah, makanya gerakan ini itu dikiaskan
dianalogikan ketika orang akikah. Coba ibu perhatikan, kalau ada yang akikah anaknya itu cukur rambutnya tiga saja, bagian depan, kiri kanan, bagian di belakang. Atau orang yang setelah tahallul, ketika selesai ihram dia umroh atau haji, biasa lihat ada orang tahallulnya dia cuma ambil saja di depan. Itu dikiaskan oleh gerakan berwudu dalam mazhab Syafi'i yang cukup 3 kali begini. Jadi yang paling benar, yang paling kuat, ibu, 1 kali gerakan begini, dan dipastikan ini rambutnya sampai, karena ibu perempuan, kaum perempuan dia dikasih begini sampai ke belakang, kira-kira ini sampai di apakah bahasa Makassarnya ini, ya bahasa Indonesianya, ini bagian tengkuk ini, kemudian ditarik sedikit sampai kemudian, jadi dia tidak terlalu tarik ke depan, dia ditarik kira-kira telinga. Cikoro, iya, terima kasih. Iya, ini juga sama Makassar tadi. Ya, seperti itulah. Iya, alhamdulillah, syukran. Baik. Ya, baik. Sudah cukup ya? Cukup di? Ya. Ya. Iya, capek Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Ya, kami cukupkan untuk sesi pertanyaan yang mungkin masih banyak ingin bertanya, tapi ya walau alam karena waktu juga membatasi dan sepertinya Ustaz juga punya agenda yang lain, jadi kami cukupkan untuk sesi tanya jawab Iya. ini. Insyaallah di lain kesempatan yang lain. Insyaallah. Iya. Baik Ustaz Afwan Ustaz, ini izinkan kami untuk mewakili sekolah Islam Terpadu Mulusin memberikan piagam penghargaan kepada Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Dari sumber pada pos kali ini dengan tema sempurna waktu, sempurna ibadah. Ya. Masya Allah. Yeah. Sekali lagi mengucapkan syukur jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Jazakumullahu khairan. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.